Allahu Allahu Allah. Waktu lalu di Jakarta, ini kisah nyata. Ada satu anak mahasiswa kita, orang Indonesia, tinggal di Amerika. Semua temannya orang ateis, nggak ada Tuhannya. Dia pulang Jakarta, sudah mulai terpengaruh. Dia bilang sama ayahnya, "Ayah, saya punya 3 pertanyaan dalam Islam. Kalau ada yang bisa jawab, ada ustadz bisa jawab, saya tetap Islam. Kalau tidak, saya murtad." Kata ayahnya, "Coba tanya saya dulu, nak." Baik, anak ini mulai bertanya. Yang pertama, ayah, katanya dalam Al-Quran, ayah, iblis itu diciptakan dari api. Benar, ayah? Benar. Baik, Al-Quran juga menceritakan, ayah, bahwasanya iblis nanti hari kiamat masuk ke neraka. Neraka itu isinya api, ayah. Benar, ayah? Benar. Terus iblis rasa apa, ayah? Iblis dari api, disiksa di api, rasa apa? Ini pertanyaan orang ateis, ya. Dia selalu mau hubungkan dengan akal dia. Ingat, akal mengikuti wahyu, bukan wahyu ikuti akal. Karena manusia nggak tahu. Bapak Ibu kalau minum air, ini saya minum ini, saya nggak tahu yang mana tegukan saya jadi air seni, yang mana bagian dari komponen darah saya nanti kan. Kue yang saya makan ini saya nggak pernah tahu yang mana jadi kotoran, yang mana jadi nutrisi tubuh kan. Itu di badan kita nggak pernah tahu. Bagaimana kita mau bicara tentang wahyu Allah, nggak nyambung gitu kan. Jadi di sini kita banyak sekali yang kurang gitu. Baik, ayahnya nggak bisa jawab, nggak ada ilmunya, masalah iblis nih. Yang kedua, kata anak muda ini, "Ayah, katanya Tuhan kita Allah." Benar, ayah? Benar. Tapi Allah nggak kelihatan, ayah. Baik, saya mau yakin Allah itu ada, tapi tolong berikan saya contoh satu saja fenomena alam yang tidak kelihatan, tapi saya bisa rasain. Supaya saya yakin Tuhan ada. Saya rasain, tiap hari bisa saya rasain, setiap saat saya rasain, tapi saya nggak bisa lihat. Supaya saya yakin Allah ada. Juga ayahnya nggak bisa jawab, nggak ada ilmunya. Yang ketiga, ayah, ada kalimat dalam Islam, kalau sudah disebutin nggak bisa dibantah. Itu takdir. Kalau dia mati tabrakan, takdirnya. Siapa yang bisa bantah? Nggak ada yang bisa jabarin. Takdir artinya sudah selesai, terima aja. Apa itu takdir, ayah? Juga ayahnya nggak bisa jawab. Cari ustadz, dapat satu ustadz. Begitu datang ustadznya, langsung dikatakan oleh anak muda ini, "Ustadz, saya punya 3 pertanyaan dalam Islam. Kalau bisa dijawab, ya saya tetap Islam. Kalau tidak, saya murtad. Tapi ustadz jangan marah ya." Baik, silahkan. Yang pertama, iblis ustadz dari api ciptakan, masuk neraka di api. Apa yang dia rasain? Baik, yang kedua, contoh saja satu ustadz, fenomena alam yang bisa saya rasakan setiap saat tapi nggak kelihatan, supaya saya yakin Allah itu ada. Baik, yang ketiga, ustadz, apa itu takdir? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ustadznya berdiri ditampar anak muda ini. Waktu ditampar, anak muda bilang, "Kan ustadz tadi janji nggak marah." Kata ustadznya, "Saya nggak marah. Tamparan saya ini jawaban atas 3 pertanyaanmu." Anak muda ini bilang, "Bagaimana ustadz? Tolong rancikan." Ya. Baik, kata ustadznya, "Masalah pertama iblis. Saya ingin tanya, pipi kamu komposisinya apa? Kulit, daging sama tulang. Tangan saya kulit, daging sama tulang. Waktu saya tampar sakit nggak? Sakit. Begitu juga iblis hari kiamat." Dijawab secara rasional, karena dia rasional, gitu kan? Baik. Yang kedua, fenomena alam yang bisa dirasakan tapi nggak kelihatan. Kata ustadznya, "Waktu saya tampar, kamu rasa apa?" Dia sakit, ustadz. Kata ustadznya, "Kamu bisa rasa itu?" Dia bilang, "Ya." "Kamu bisa lihat?" "Nggak bisa." Begitu juga Allah. Dari mana semua ini? Malam, siang, matahari, bulan, bintang, manusia, beragam macam kulit, bahasa, segala dari mana? Ada nggak yang pernah mengaku sebagai Tuhan dan mengakui bisa begitu? Nggak bisa. Firaun cuma bilang, "Saya Tuhan." Begitu tenggelam di Laut Merah, nggak bisa buat apa-apa. Namrud ngaku Tuhan, didatangi lalat mati. Gitu kan? Nggak bisa buat apa-apa. Maka kata dia apa? Sakit itu contoh fakta. Nggak bisa dilihat, tapi dirasain kan? Berarti ada hal-hal yang kita tidak bisa lihat dengan panca indera, tapi ada. Kan gitu. Rasa lapar, rasa haus, rasa sakit, rindu, ya sedih. Semua nggak bisa dilihat, tapi dirasain keberadaannya. Baik, yang ketiga masalah takdir. Kata ustadznya, "Pernah nggak kau berpikir ketemu saya hari ini dan saya tampar kamu?" Dia bilang, "Nggak pernah." "Itulah takdir." Gitu. Ini jawaban rasional untuk orang yang ateis, gitu kan? Baik, saya jawab secara wahyu ya. Kenapa Allah nggak kelihatan? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, ini 2-3 menit ke depan lah kita jelasin masalah hadis ini, luar biasa ini. Kalau Anda lihat di YouTube ini paling banyak komentarnya masalah hadis ini nih. Banyak orang yang sadar gara-gara hadis ini gitu. Jadi jawabannya ada pada saat Bapak Ibu lagi sholat. Kita kalau takbir bilang apa? Allahu Akbar. Allah Akbar. Akbar ini dalam bahasa Arab namanya siga mubalaghah. Sesuatu yang melampaui batas. Misal, orang Arab kalau bilang, karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, kita belajar dalam bahasa Arab ya. Kalau orang Arab lihat benda besar, dia mengatakan kabir. Tapi kalau ada benda lebih besar lagi, bukan lebih besar, sangat besar, di mata dia, nggak ada lebih besar daripada itu, dia mengatakan akbar. Sama bahasa Arab kecil itu sogir. Kalau kecil sekali, dia lebih kecil di mata dia, dia mengatakan asgar. Gitu kan? Kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab Allahu Akbar, ikrar kita adalah Allah Maha Besar. Nggak ada lebih besar lagi daripada itu.
Dia mana memahami kalimat ini? Jawabannya dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini, dibandingkan langit pertama yang ada di atas kepala kalian, itu hanya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Bapak Ibu cabut cincinnya, lempar di padang pasir, kelihatan nggak? Sudah nggak kelihatan, karena padang pasir terlalu luas. Makanya Bapak Ibu keliling-keliling di muka bumi ini, mau di Amerika, mau di Saudi, mau di sini, Australia, di mana-mana, tetap saja tidak ada ujungnya langit kan? Nggak bakal bisa kita temukan, karena luasnya langit itu. Dan Allah katakan dalam surah Al-Mulk ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menciptakan langit itu 7 lapis, sab'a samawatin tibaqa itu susun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bumi di bawah sini. 7 lapis langit di atas kepala kita nih. Baik, kita baru jelaskan langit pertama ya. Besarnya seperti padang pasir, kita seperti cincin tadi. Dan itu terbukti secara ilmiah. Saya yakin Bapak Ibu pernah belajar di pelajaran IPA ya. Waktu kita masih SD, SMP itu kan ada. Saya punya teman dekat, dosen di UI, pernah ikut dengan saya waktu saya lagi piknik dakwah ya ke beberapa wilayah di Indonesia. Dia ikut dengan saya kebetulan, dia hobi sekali mendengarkan ceramah, sampai ikut gitu. Dan dia bilang, waktu saya jelasin masalah hadis ini, dia bilang, Ustadz, para ilmuwan itu di abad ke-17, abad 17 sampai abad 18 gitu kan, 1800-an, itu mengira matahari itu adalah planet terbesar di alam jagat ini. Dan mereka tidak mengatakan tidak ada lagi yang lebih besar daripada matahari di alam penuh semesta ini. Dan bumi ini, matahari itu jutaan kali lebih besar daripada bumi. Gitu kan? Ini jawaban para ilmuwan. Dan dia bilang, ilmuwan dikagetkan di abad 19 dan terutama sekarang abad 20-an ini, itu sudah luar biasa. Mereka kaget ternyata di alam semesta ini ada miliaran matahari dan planet-planetnya. Jadi bukan, ini kan kita matahari dengan planet termasuk adanya bumi sampai ke Pluto kan gitu. Ada ternyata miliaran matahari dengan planet-planetnya di sana di langit. Jaraknya sekian juta tahun dari bumi. Gitu. Jumlahnya nggak terhitung, miliaran bintang gitu kan. Itu luar biasa. Dan semua Bapak Ibu sekalian ini ada di bawah langit pertama. Semua ilmuwan mengatakan, yang kafir ataupun yang muslim, mengatakan mustahil ada manusia bisa pegang langit dengan tangannya. Dari sini aja ke Pluto, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah baca buku anak saya kelas 2 SD, Ilmu Pengetahuan Alam. Pas judulnya Alam Semesta. Ditulis itu, jarak antara bumi dengan Pluto itu 274 tahun. Fakta ilmiahnya ya. Makanya nggak ada astronot dikirim ke Pluto, mati tengah jalan. 274 tahun, bayangin tuh. Nggak mungkin. Manusia cuma bisa pakai alat. Oh, di sana ada ini ya, komposisinya ini ya, dan seterusnya. Cuman itu kan, itu sebatas kita. Semua itu di bawah langit pertama. Nabi SAW melanjutkan dalam hadis, dan ini wahyu yang disampaikan, gitu kan? Kata Nabi SAW, di atas langit pertama ada langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara langit pertama sama bumi hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Bagaimana tuh langit kedua yang di atasnya gitu? Di atasnya lagi langit ketiga, langit kedua, satu dan bumi digabung tiga-tiga hanya seperti cincin di padang pasir. Sampai langit ketujuh, langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 lapis langit dengan satu bumi. Dibanding langit ketujuh hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Pertanyaan kecil Bapak Ibu sekalian, kita di mana nih? Ya, aneh kan? Kalau ada manusia nolak ada Tuhan, apalagi ngaku Tuhan. Di Kalimantan pernah ada tuh ngaku Tuhan. Luar biasa gitu. Sampai sudah meninggal orangnya, Tuhannya bisa mati gitu. Langit ini Bapak Ibu sekalian, dalam keyakinan kita sebagai muslim, itu tidak kosong, ada penghuninya. Bapak Ibu mau tahu hadisnya, ada hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW sedang mi'raj ke langit, gitu kan? Beliau mengatakan, waktu saya sedang mi'raj ke langit, mau menerima perintah sholat, saya melewati 7 lapis langit itu. Dan setiap saya lewati langit tersebut, demi Allah, demi jiwa aku, tidak maksudnya demi Allah ya, tidak ada tempat ukuran 4 jari manusia di langit yang saya lalui, kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku, penuh dengan malaikat. Nggak ada jarak 4 jari loh ini. Antara saya sama Pak Aud saja ini masih sudah setengah meter gitu kan. Antara rumah kita dengan rumah tetangga masih banyak, jauh jaraknya. Manusia kalau dikumpulin semua, mungkin Indonesia aja sudah bisa nampung. Kan gitu. Itu bumi ini masih banyak kosong. Di langit itu 4 jari nggak ada yang kosong, kata Nabi SAW, penuh dengan malaikat. Dan perlu Bapak Ibu tahu, dalam rukun iman kita, iman kepada malaikat setelah iman kepada Allah itu, malaikat ini Bapak Ibu sekalian ada namanya Ismul Fardi, ada Ismul Jins. Ada nama individu seperti Jibril, Mikail, Israfil. Tidak ada Jibril lain, tidak ada Mikail, tidak ada Israfil lain. Ada malaikat namanya nama kelompok, Ismul Jins. Jadi nama dia, nama kelompok, di bawahnya ada miliaran malaikat seperti Raqib dan Atid. Kalau manusia, setiap manusia ada Raqib dan Atidnya, sekarang jumlah manusia 5 miliar, berapa Raqib dan Atid? 10 miliar, otomatis double gitu kan? Atau 5 miliar, 5 miliar.
Sama malaikat maut. Kalau ada 1 juta orang mati karena tsunami, 1 juta malaikat yang cabut ruhnya. Mungkar dan nakir di kuburan. 1 juta orang di Amerika ada yang mati, di Australia ada yang mati, di Indonesia ada yang mati. Malaikat mungkar nakir di kuburan tuh banyak. Di bawah mungkar ada banyak malaikat, di bawah nakir ada banyak malaikat. Nama kelompok. Jadi mari hitung. Itu kan Bapak Ibu bisa nanti pulang baca terjemahan. Itu ada surah Al-Buruj, Al-Ma'arij, semua menceritakan tentang masalah malaikat ini. Ada bahasan sendiri. Intinya malaikat penuh di langit itu. Kata Nabi SAW, di langit ke-7 ada Baitul Ma'mur. Seperti Ka'bah di muka bumi. Ka'bah tempat tawafnya manusia dan jin. Kalau di atas itu tempat tawafnya malaikat. Kata Nabi SAW, tiap hari ada 70.000 malaikat tawaf, pergi nggak pernah kembali lagi, mati sudah. Besok malaikat baru 70.000 pergi, hancur nggak pernah lagi. Karena malaikat juga dimusnahkan oleh Allah, gitu kan? Semua tapi diciptakan setiap hari. Terus 70.000 terus, nggak pernah habis. Baik, di atas langit ke-7 masih Sidratil Muntaha. Pernah dengar kan? Baik, apa itu? Pembatas antara Allah dengan makhluknya. Kata Nabi SAW, besarnya Sidratil Muntaha itu digabung antara 7 lapis langit dengan bumi. 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Ya. Itu gimana itu? Kita kalau tanya ada di mana kita ini? Lebih halus daripada debu di ruangan ini gitu. Di atasnya Sidratil Muntaha ada lagi ciptaan Allah. Lautan Bapak Ibu sekalian. Mungkin susah masuk di akal manusia, tapi ini wahyu. Kata Nabi SAW, di atas Sidratul Muntaha Allah ciptakan sebuah lautan. Yang lautan itu besarnya digabung antara Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kita ini ada di dasar lautan. Dan lebih halus dari sekian juta kali daripada debu lautan itu. Seperti itu. Gitu kan? Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa kana arsyu 'alal ma'. Dan singgasananya Allah ada di atas air. Jabaran tafsir itu adalah hadis ini. Di atas lautan tadi ada arsy-nya Allah. Pernah dengar istilah arsy ya? Tsumma stawa 'alal arsy, kata Allah. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy-nya. Bagaimana arsy-nya Allah? Dengarkan kata Nabi SAW. Besarnya arsy-nya Allah itu digabung antara lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Saya perkuat begini. Bapak Ibu waktu kita masih kecil, kalau mau ngusir setan disuruh hafal ayat apa? Apa itu ayat kursi? Memang betul ya, karena hadisnya mengatakan waktu ayat kursi turun, semua setan lari ketakutan. Apa itu ayat? Ayat itu informasi. Kursi itu bukan kayak bahasa Indonesia, kursi tempat duduk, bukan. Kursi itu dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, adalah pijakan kaki raja. Jadi kalau raja mau naik singgasananya, ada pijakan kakinya, itu namanya kursi. Apa yang kita baca? Wasi'ah. Terjemahin satu-satu ya. Wasi'ah itu dalam bahasa Arab artinya telah menutupi. Orang Arab kalau mengatakan wasi' artinya luas sekali, nggak ada batasnya. Kalau kita bilang wasi'ah, telah menutupi, meluasi. Kursiyuhu, pijakan kakinya Allah di singgasananya. Lanjutin ayatnya. As-samawat wal ard, itu jawabannya. Pijakan kakinya saja Allah di singgasananya menutupi seluruh langit dan bumi ini. Itu baru pijakan kakinya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya, kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allahu Akbar. Allah terlalu besar untuk dilihat dengan mata manusia. Kita lihat ke matahari saja, 1 menit mata kita bisa rusak. Bagaimana kita mau lihat kepada Allah? Dan bukan cuma kita, semua nabi-nabi Bapak Ibu sekalian belum pernah lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa pernah, sebelum Nabi Muhammad, Nabi Musa AS pernah waktu menerima kitab Taurat 40 hari di Tursina, ya, di Mesir. Itu beliau 40 hari ini disuruh tunggu sama Allah. Tiap hari turun ayat, turun surah, turun ayat, sampai lengkap Taurat. Kalau Quran kan 23 tahun turun sampai lengkap ya. Kalau Taurat 40 hari lengkap langsung jadi kitab. Sementara Nabi Musa tunggu, Nabi Musa nunggu, Jibril datang bawa lagi, besok datang lagi, malam datang lagi. Selama 37 hari berturut-turut ya. Itu 40 hari ya, 3 hari sebelum selesai. 37 hari Nabi Musa AS melihat tiap pergantian siang dan malam, matahari terbit, matahari terbenam, sebentar hujan, sebentar panas. Burung-burung yang terbang, hewan-hewan yang ada di lereng-lereng gunung tersebut, dia kagum luar biasa. Yang paling buat dia kagum, dan Bapak Ibu kalau lihat cuplikan ya tentang Tursina, itu terkenal dengan gunung-gunung batunya yang banyak, gitu kan? Dia kagum dengan gunung-gunung batu ini. Hari ke-37 dia bilang begini, Rabbi arini anzuru ilaik. Kata Nabi Musa apa? Wahai Tuhanku. Nabi Musa yakin ada Allah, tapi Allah belum pernah dilihat oleh Nabi Musa. Dia bilang apa? Allah ceritain, wahai Allah, perlihatkanlah dirimu, aku ingin lihat. Kata Allah apa? Lan tarani. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, kalimat yang berarti tidak ada 3 kosakatanya. Ada la biasa artinya tidak. Ada lam dengan mim, dibaca lam, artinya tidak pernah. Ada lam dengan nun, dibaca lan. Ini artinya tidak akan pernah.
Seperti Al-Baqarah 120 ya. Walan tarda angkal Yahudi walan Nasara. Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian murtad mengikuti agama mereka. Itu memang firman Allah. Sama ini Allah mengatakan lan tarani, kau tidak bisa melihat aku hai Musa. Tapi Allah tidak mau kecewain. Allah mengatakan kepada Musa apa? Walakin unzur ilal jabal. Tapi lihat gunung-gunung di sebelahmu ini. Nabi Musa kan 37 hari kagum dengan gunung itu. Kokoh, kuat gitu kan. Tidak terpengaruh dengan panas, dengan hujan, tidak ada pengaruhnya gunung-gunung itu. Kuat. Coba lihat gunung-gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, kalau dia tetap utuh pada saat saya datang, fasaufa tarani, kau bisa melihatku hai Musa. Lalu Allah ceritakan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, waktu Tuhannya Musa mau datang, baru mau datang ke gunung itu, ja'alahu dakka, semua gunung itu hancur lebur ketakutan. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa balik lihat pingsan Nabi Musa. Pingsan lihat batu tabrakan, gunung hancur semua gitu, ketakutan dia. Waktu dia bangun, falamma afaqa, waktu dia sadar, qala amantu, saya beriman kepada Allah. Selesai, enggak butuh saya tanya. Gitu kan? Karena memang Allah nggak mungkin dilihat di dunia. Nabi Muhammad SAW waktu pulang dari Isra dan Mi'raj terima perintah sholat. Aisyah radhiallahu anha istri Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, hal tara rabbak? Apakah anda terima perintah sholat itu? Anda lihat Tuhan anda? Kata Nabi SAW, nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya terlalu terang. Bagaimana saya bisa melihatnya? Dan kata Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar di mahsyar. Di mahsyar ya, pada saat kita lagi dihisab nanti hari kiamat, Allah akan datang kita lihat tapi masih cahaya yang terang. Belum lihat bagaimana bentuknya Allah. Dan perlu Bapak Ibu tahu, kalau mau lihat mukanya Allah bagaimana posternya Allah SWT, kita harus masuk surga dulu. Karena kata Nabi SAW, yang melihat wajahnya Allah hanya ahli surga. Dalam hadis Bukhari dikatakan, dan ini adalah nikmat terbesar bagi ahli surga nanti, nikmat terbesar bagi seorang hamba adalah melihat wajahnya Allah. Dalam hadis Bukhari dikatakan, kalau semua penghuni surga sudah masuk ke surga, termasuk orang-orang yang jahat, yang berbuat maksiat, tidak sempat taubat, disiksa di neraka dulu, nanti sudah masuk surga. Jadi neraka tinggal orang yang kekal, orang kafir dan munafik saja. Semua sudah masuk, ya kata Nabi SAW, maka dikumpulkanlah semua di surga, lalu dikatakan kepada mereka, apakah cukup nikmatku pada kalian? Kata penghuni surga, nikmat apa lagi ya Allah yang kami mau? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka, kami masuk ke surga. Perlu juga Bapak Ibu tahu di sini, kalau kita masuk surga nanti insya Allah, kita akan lihat neraka ya. Kita bisa lihat neraka. Sehingga orang surga selalu bersyukur kepada Allah. Dilihat itu orang disiksa, dipotong, disetrika, disiksa, itu kelihatan. Dan penghuni neraka bisa lihat orang penghuni surga. Sehingga mereka terus menyesal. Itu yang terjadi nanti. Maka kata mereka, nikmat apa lagi ya Allah? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka, kami masuk surga. Di surga nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil, nggak ada capek, nggak ada letih, nggak ada gangguan orang, nggak ada tua. Kata Nabi SAW, semua orang di surga laki-laki akan kembali kepada poster ayahnya Adam. Tahu Bapak Ibu Nabi Adam tingginya berapa? 60 siku ke langit, 27,5 meter. Semua laki-laki setinggi Adam nanti hari kiamat. Semua perempuan, kata Nabi SAW, akan kembali kepada poster ibunya Hawa. Hawa itu 40 siku ke langit, 17,5 meter. Jadi Bapak Ibu yang pendek nggak usah khawatir. Itu cuma formalitas dunia. Di akhirat kembali tinggi. Sama halnya, umur kita di surga nanti, semua laki-laki 33, semua perempuan 23. Nggak lebih sehari, nggak kurang sehari. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak meninggal 5 bulan, ketemu nanti 33 tahun kalau dia anak laki-laki. Udah bujang, ada di surga. Kalau dia meninggal perempuan, nanti umurnya 23 tahun. Kakek kita meninggal 80 tahun, tetap kembali ke 33 di surga. Semua standar sama, tingginya sama, umurnya sama. Nikmat yang abadi gitu. Makanya mereka bilang, nikmat apa lagi ya Allah? Setelah kami selamat dari neraka, kami masuk surga. Lalu kata Nabi SAW, Allah mengangkat hijabnya. Sehingga seluruh penghuni surga pertama kali melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan serentak semua bilang, ya Allah tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ini. Jadi mereka lupain tuh dayang-dayang, makanan, permadani, hilang semua, dilupain. Karena lihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam doa, kita sebelum salam, itu diantara doa dianjurkan, wa as'aluka ladzatan nadhara ila wajhik. Ya Allah, aku minta agar aku bisa melihat kelezatan melihat wajahmu. Itu termasuk doa dianjurkan sebelum salam, ketika dibaca. Karena itu nikmat terbesar di surga nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi Allah tidak bisa kelihatan karena Allah terlalu besar. Dan memang Allah jadikan melihat wajahnya adalah nikmat terbesar nanti di surga. Tapi kita bisa tahu Allah itu ada dengan semua ini. Kita tidak akan tahu kan mana makanan boleh, makanan tidak boleh kecuali dengan hukum Allah. Bapak Ibu tahu dari mana kalau sholat harus wudu, masuk waktu, ya, tutup aurat, hadap kiblat, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kan? Dari mana kita tahu harus bakti dengan orang tua? Dari mana kita tahu anak kita ini diberikan nama, nanti di akikah, kemudian kita harus didik dia dengan baik? Semua dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita tahu halal haram dari Allah. Orang yang tidak kenal Allah tidak tahu mana hukumnya. Tidak tahu apa tujuan hidupnya. Kan gitu. Orang muslim, saya ceritain Bapak Ibu sekalian, jadwal rutin saja. Kalau kita bangun, misal anggap subuh jam 6:30 kan di sini ya. Bapak Ibu bangun misalnya 5:30 aja deh, sholat tahajud. 5:30 sholat tahajud, atau anggaplah jam 6, setengah jam aja. Sholat tahajud. Begitu azan subuh kita sholat subuh. Habis sholat subuh ada zikir pagi. Kalau yang belum tahu, maka Bapak Ibu harus tahu ada zikir pagi yang kita dianjurkan, gitu kan? Zikir pagi. Setelah zikir pagi, terbit matahari ada sholat duha. Istirahat sebentar kerja ada sholat duhur kan? Istirahat sebentar ada sholat asar. Ada zikir habis asar, namanya zikir sore, rutin. Setelah itu istirahat sebentar maghrib, istirahat sebentar isya, tidur lagi sudah subuh. Padat gak jadwalin orang yang beriman? Itu baru yang itu tuh. Belum itu baca Quran, belum baca buku, belum apa yang lainnya, haji di majelis ilmu seperti ini, belum bakti dengan orang tua, belum baik dengan tetangga, belum kunjungi orang sakit, belum ngantar jenazah. Banyak tuh. Orang yang beriman itu punya program hidup. Yang tidak beriman gak ada programnya. Dia nggak tahu mana halal, mana haram gitu kan. Orang yang kafir dari zina ke zina, dari mabuk ke mabuk. Karena dia nggak tahu, nggak ada hukumnya bagi mereka. Orang beriman itu berbeda. Baik, kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan bagaimana berhubungan dengan Allah. Bersama dengan saya 2 menit lagi ke depan Bapak Ibu sekalian, ilustrasikan Allah itu ditulis lingkar besar, Allah. Ini Tuhan kita, la ilaha illallah. Yakini ini, harus diyakini ini. Nggak ada Tuhan, nggak usah bergantung, nggak usah takut, nggak usah minta kecuali kepada Allah. Baik, Allah yang menyembah selain Allah namanya kafir, nggak bisa diterima. Yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, kayak masih pakai jimat, minta ke kuburan, anggap pohon keramat, pakai keris, ini namanya syirik, nggak boleh. Masih meyakini ada kekuatan lain selain Allah. Orang-orang Mekah itu Bapak Ibu sekalian, mereka yakin ada Tuhan Allah, tapi mereka masih menjadikan patung sebagai perantara. Di Indonesia banyak nih. Dalam sholat bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Begitu salam pergi kuburan sebelah masjid minta. Mana komitmen tadi bilang hanya kepadamu ya Allah? Sahabat-sahabat itu Bapak Ibu sekalian kalau sendalnya putus, itu angkat tangan, ya Allah sendal saya putus gantiin. Allah nggak lemparin sendal dari langit, ya kan itu. Tapi Allah gerakin makhluknya, tiba-tiba ada yang kesian kasih sendal, dapat duit bisa beli sendal. Itu jawabannya. Itu mencuri. Jadi kalau sendalnya hilang kata beliau, temuin sendal lagi ambil aja. Baik, nanti saya kasih contoh ya. Bagaimana jawaban doa? Baik. Ini Allah Tuhan kita, yang nyembah selain Allah kafir kan? Yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya namanya syirik, nggak boleh. Allah itu butuh kemurnian. Namanya tauhid, mengesahkan Allah. Langsung connect dengan Allah. Bagaimana caranya? Di bawah Allah, lingkarin lagi sebuah lingkaran, tulis ibadah di benak kita. Sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, bakti dengan orang tua. Semua ibadah. Siapa yang ajarin ini? Allah. Supaya kita bisa berhubungan kan? Contoh sholat. Kita mengatakan Allahu Akbar. Kita sudah ikrarin tuh, Allah Maha Besar kan? Doa iftitah. Wajjahtu, saya mengarahkan. Wajhiya, wajahku. Lilladzi, yang telah fataras samawati wal ard, yang mencipta. Fatar itu artinya mengurus, mengawasi, mengontrol, menciptakan. Itu fataras samawati. Semua artinya itu. Fataras samawati wal ard, yang mengurus, menciptakan, ya, dan mengawasi langit dan bumi ini. Baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ruku, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Ini kalimat-kalimatnya semua nih. Sami Allahu liman hamidah. Sami'a telah mendengar. Allah, sami Allah. Liman hamidah, siapa yang memujinya. Kita bilang apa? Rabbana, Tuhanku, Rabbana, walakal hamd. Puji-pujian untukmu. Itu berarti kita komunikasi dengan Allah kan? Sujud, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Sampai salam semuanya begitu. Ada saya ingin titik beratkan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan ya. Saya tidak sempat bawa bukunya sebenarnya. Di Indonesia ada saya terbitin bukunya itu, kumpulan doa-doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada zikir-zikir sholat, zikir dalam sholat, termasuk doa ruku dan doa sujud. Ada 7 macam. Kita biasa cuma hafal 1. Sebenarnya ada doa ruku, ada subhana rabbil azim, ada subhana rabbil azim wa bihamdi, ada subuhun kundusun rabbul malaikati war ruh, ada subhanallahi dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azama, ada subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Ada doa yang luar biasa gini. Ini saya nggak terjemahin dulu karena panjang. Ada satu doa ruku yang begini bunyinya. Allahumma laka raka'tu. Terjemahannya gini, ya Allah, kepadamu lah aku ruku, wa bika amantu, kepadamu saya beriman, walaka aslamtu, kepadamu saya menyerahkan diri. Raka'a sam'i, telah ruku pendengaranku,
wa basari, penglihatanku, wa dami, dan darahku, wa idhami, dan tulang-tulangku, wa asabi, dan otot-ototku, lillahi rabbil alamin, itu Tuhan alam semesta. Itu kalimat tauhid dalam ruku dibaca itu. Semua daging, darah, tulang, otot, ruku kepadamu ya Allah. Itu diantara doa yang luar biasa. Sujud juga begitu. Allah malaka sajadtu, kepadamu saya sujud ya Allah. Wabika amantu, kepadamu saya beriman. Walaka aslamtu, kepadamu saya menyerahkan diri. Sajada wajhi, telah sujud wajahku. Lilladzi khalaqahu, yang telah menciptakannya. Wasawwarahu, dan melukisnya. Taruh alis dua di sini, hidung begini, mata di sini, ada bola, ada bulu matanya, ada bibirnya dua, giginya begini. Itu semua termasuk Allah yang lukis. Kita mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, Tuhan atau sebaik-baik ya pencipta dan pelukis. Itu diantara yang dibaca pada saat sujud. Baik, rangkaian ibadah ini Bapak Ibu sekalian, semua harus seperti yang Allah mau. Tidak boleh seperti yang kita mau. Pentingnya ini, kalau Bapak Ibu mau ibadah seperti yang Bapak Ibu mau, Allah nggak terima. Allah nggak mau. Ada orang jam 10 pagi, sholat duhur, diterima nggak? Kenapa nggak diterima? Karena bukan seperti yang Allah mau kan? Harus masuk waktu. Ada orang masuk waktu, tapi nggak tutup aurat. Atau nggak wudu, atau nggak hadap kiblat, atau najis sejadahnya, nggak diterima sama Allah. Jadi harus seperti yang Allah mau. Atau sholat duhur 2 rakaat saja, atau 1 rakaat. Saya nggak mau deh 4 rakaat, 1 aja. Nggak diterima sama Allah. Karena harus seperti yang Allah mau. Bagaimana Bapak Ibu sekalian ibadah saya supaya seperti yang Allah mau? Satu kata kuncinya, kembali kepada buku pedomannya. Ada panduannya, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nggak boleh keluar dari 2 ini. Semua ibadah yang Bapak Ibu buat tidak ada patokan 2 ini dikenal dengan perbuatan bid'ah. Apa itu bid'ah? Ibadah yang kita buat-buat yang tidak pernah Allah ajar gitu. Banyak di Indonesia kita buat tuh. Mau ibadah, kenapa Anda lakukan? Ya ini kan baik loh. Rasulullah pernah contohin nggak? Nggak pernah sih. Tapi ini kan baik, nggak bisa. Agama ini nggak bisa dikarang-karang. Harus seperti yang Allah mau, dan Allah sudah utus Nabi Muhammad SAW, kiai dan guru kita. Sampai saya tulis buku Bapak Ibu sekalian, judulnya Kiaiku Muhammad, kiai Anda siapa? Karena banyaknya kita di Indonesia, kiai-kiai yang menyamai Nabi, bahkan mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Ditanya, Pak Kiai, kenapa Anda buat ini? Kenapa Anda ajarin orang? Nabi tidak pernah contohin. Kan ini baik. Loh, Nabimu dan kiaimu Muhammad gak pernah ajarin, gitu kan? Kok dibuat? Bagaimana bisa? Kalau semua orang bebas mau buat perbuatan bid'ah semau dia, saya mau buat sendiri, Pak Awad buat sendiri, sepulang buat, apa yang tertinggal di agama kita? Nggak ada lagi kan? Makanya Muslim itu semua sama Bapak Ibu sekalian. Mau dia orang bule, mau dia orang Arab, mau dia orang Afrika, mau dia orang ya Melayu, sama saja. Halal haramnya kan sama. Masa kalau perempuan bule nggak pakai jilbab, tetap hukumnya pakai jilbab kan? Kalau kita lagi di Afrika tiba waktu duhur, pasti kan kita sholat duhur kan? Dan sama kan? Harus wudu, tutup aurat, hadap kiblat kan harus. Berjamaah lebih afdal kan sama. Yang batalin sholatnya sama. Gitu kan? Yang halal di sana, halal di sini. Yang haram sana, haram di sini. Dalam soft sholat, nggak ada gap, Bapak Ibu sekalian. Ini penting ya. Dalam Islam diharamkan adanya fanatisme keturunan, fanatisme negara, fanatisme jabatan. Nggak ada semua dalam Islam itu. Selama dia syahadat, saudara saya Muslim, punya hak Muslim. Berikan salam, jawab salam, jenguk kalau dia sakit. Nggak ada sombong-sombongan. Nggak ada fanatisme. Saya orang Arab, saya orang bule, saya orang Melayu. Nggak ada dalam Islam itu. Nggak ada gate-nya. Buktiin dalam sholat satu saf sama semua kan? Mau orang Afrika, masa orang Afrika di belakang, orang Arab depan? Tidak. Sama semua. Bahkan Nabi SAW mengharamkan itu karena pernah terjadi di Madinah Bapak Ibu sekalian. Ini supaya kita tahu, karena saya lihat komunitas kita pun di Indonesia ke luar negeri kayak antum begini. Saya pernah di Mesir, di Kairo, saya pernah di Saudi. Saya lihat teman-teman kita itu yang dari Jawa buat komunitas sendiri, Sulawesi buat komunitas sendiri, Kalimantan sendiri. Dan ini tidak saling undang, tidak saling satu, gitu kan? Tadi saya dapat informasi di masjid kita ini, masya Allah orang bersatu sangat bagus. Itu yang Islam ajarin. Nggak ada gate itu, gitu kan? Nggak boleh ada itu. Pernah terjadi, ada sahabat-sahabat dari Ansar ya, tahu Ansar ya? Penduduk asli Madinah. Jadi sahabat Nabi. Mereka pernah habis sholat asar, keluar masjid Nabi. Terus ada satu orang iseng ngomong gini, orang-orang Ansar, kita kumpul-kumpul yuk. Sahabat-sahabat yang muhajirin dari Mekah, yang hijrah dari Mekah, keluar juga. Sengaja iseng nih, cuma mau bercanda. Orang muhajirin nggak boleh ikut-ikut ya, gitu. Sambil ketawa-ketawa, bercanda. Ada satu orang dari muhajirin bilang kalimat yang sama. Sambil ketawa-ketawa, dianggap temannya Ansar ini bercanda gitu kan, nggak mungkin musuh-musuhan. Jadi cuma bercanda, dia bilang, ayo orang-orang muhajirin sini ya kumpul, Ansar nggak boleh ikut-ikut ya. Sama kalau kita, sini orang Jawa, sana Sulawesi nggak boleh ikut-ikut. Dia bercanda. Apa yang terjadi? Waktu Nabi SAW keluar, wajah beliau memerah, dan beliau mengatakan, da'ha fa innaha mumtina. Tinggalkan ini karena ini yang memusnahkan kalian.
Selama ada saya ini, sudah. Aku lebih, selesai, habis semua. Makanya kata Nabi SAW, tidak akan cium bau surga orang yang di dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan. Nggak cium, apalagi masuk. Nggak boleh dalam Islam. Kalau kita punya kelebihan harta, infakkan, malah merendah. Ibadahnya bagus, malah merendah. Bukan malah sombong. Sombong maka hilang. Diceritain maka ria. Nggak ada dalam Islam, ditahan terus, nggak boleh. Harus kita malah merendah, merahasiakan, gitu kan? Dan seperti itu. Maka ini penting untuk disadari, diketahui. Baik, dalam Islam kita harus berpatokan pada Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam ibadah Bapak Ibu sekalian. Jangan malu bertanya pada ustaz siapapun, kiai siapapun yang Anda undang. Kalau dia bilang kerjain nih, tanya, Ustaz maaf, ada hadisnya nggak? Ada ayatnya nggak? Supaya tuntunan wahyunya jelas. Oh iya firman Allah ini, oh iya hadis Nabi ini, benar. Kalau dikarang-karang jangan diikutin. Kalau sudah dikatakan kata guru saya, kata kiai saya, tinggalin udah, nggak usah. Karena kiai kita cuman satu. Enaknya menjadi seorang muslim Bapak Ibu sekalian karena Tuhan kita cuma satu kan? La ilaha illallah. Nabi kita juga cuman satu. Kita wajib imani Nabi Musa ada, Injil, Taurat ada, tapi tidak wajib ikutin Taurat lagi, nggak usah. Udah selesai, dikenang aja, diimani ada. Ada Nabi Isa, ada Injil, ya kita imani. Tapi kita nggak wajib ikuti lagi Injil, yang kita ikuti Nabi Muhammad SAW dan kita ikuti Al-Quran, selesai. Cuma satu gurunya. Nggak usah ada masalah semestinya, gitu kan? Karena semua jelas, yang haram jelas, yang haram jelas. Kata Nabi SAW, semua yang halal jelas, sudah saya sampaikan, semua yang haram jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar, halal atau haram ya. Kata Nabi SAW apa? Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar tadi syubhat, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Siapa yang sengaja jurumuskan dirinya pada yang haram nih? Apa syubhat ya? Boleh nggak ya makanannya halal atau enggak ya? Ah nggak apa-apa deh, makan aja. Maka dia telah menjurumuskan dirinya pada yang haram. Artinya ada konsekuensi hukumnya, gitu kan? Seperti pengembala domba yang membawa dombanya ke rumput, padang rumput tapi rumputnya lebih tinggi daripada dombanya, dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Artinya akan ada hisab hari kiamat, gitu kan? Ya sekaligus saya ingatkan teman-teman di sini, karena di sini adalah makanan-makanan cukup bercampur dengan yang haram, hati-hati. Cari yang halal, tanya, gitu kan? Kalau nggak ada, beli yang alami, masak sendiri di rumah, karena berbahaya. Termasuk tidak diterima doa orang yang makanan, minumannya dan pakaiannya haram. Karena jadi hati-hati, kata Nabi SAW, Allah itu suci, tidak terima kecuali yang suci. Ada seseorang bajunya kotor, tidak pakai sendal, rambutnya berantakan, angkat tangan ke langit, mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah berikan. Bagaimana Allah berikan sementara makanannya, minumannya, dan pakaiannya haram? Nggak bisa. Gitu kan? Baik, jadi untuk ibadah, harus ikuti tuntunan pedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, gitu kan? Peraturan manusia saya nggak boleh dilanggar, apalagi peraturan Allah. Bapak-bapak yang kerja di sini tentunya sudah tahu, kalau kantor Anda mengatakan, datang jam 7 ya, keluar jam 5 sore. Hari Senin pakai baju putih, Selasa kuning, Rabu hitam. Ada di antara kita datang jam 8 pagi. Pulang jam 5, dia pulang jam 2 siang. Disuruh pakai baju putih, dia pakai baju hitam. Saya yakin kita sepakati dikeluarin kan? Karena nggak ikuti peraturan kantor kan? Itu baru peraturan manusia. Bagaimana peraturan Allah? Semaunya sendiri buat yang dia mau, nggak bisa. Allah nggak terima. Dan tidak akan ada kelompok dalam Islam itu kalau seandainya kita ikuti kembali kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tidak akan menyimpang insya Allah. Itu pointernya. Baik, izinkan saya tutup dengan kisah yang menyempurnakan semua bahasan kita. Jadi orang-orang yang bertakwa Bapak Ibu sekalian ini, orang-orang yang akan luar biasa. Anda kalau yakin Tuhan Anda, semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah SWT. Semua. Saya kasih contoh, ada kisah yang menarik di Damaskus terjadi. Penutupan bahasan kita ya. Saya kasih judul kisah ini kisah terong. Mungkin yang ikuti di YouTube mungkin sudah pernah dengar gitu. Tapi saya reviewkan. Jadi pernah ada di Damaskus di zaman tabi'in generasi ketiga setelah Nabi SAW sebuah masjid yang bernama At-Taubah. Di situ ada seorang syekh, seorang ulama ya, duduk jadi imam dan ngajar gitu. Satu anak muda dari luar Damaskus, ibu kota Syria datang dari luar Damaskus ya. Datang kemudian dia bilang, "Syekh, saya mau belajar dengan Anda, tapi hidup saya ini orang miskin, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Boleh nggak saya tinggal sama Anda di masjid? Saya ingin, tapi saya makan dan hidup sama Anda sambil saya belajar." Kata syekhnya, boleh, silahkan, gitu kan? Silahkan saja boleh, tapi kamu harus memahami keadaan saya. Apa yang saya makan, kamu makan. Apa yang saya minum, kamu minum. Anak muda ini cerita, Bapak Ibu sekalian, dia bilang, 3 bulan kemudian, jadi 3 bulan kemudian ya. 3 bulan kemudian dia cerita, dia bilang, pada hari itu kebetulan, sudah hari ketiga kami nggak punya makanan. Dan guru saya ini sangat zuhud, sangat luar biasa gitu. Ada makanan dia makan, tidak ada makanan dia puasa. Dan hari ini sudah hari ketiga puasa nih. 3 hari ini puasa, dia bilang, sahurnya segelas air, sebutir kurma. Buka puasa juga, segelas air, sebutir kurma. Ini sudah hari ketiga nih. Kata anak muda ini, syekh saya masih kuat, lagi isi pengajian. Dia bilang, saya sudah sangat lapar sampai saya bungkukkan punggung saya, menekan perut karena laparnya. Sementara begitu dia bilang, berkecamuklah setan, ya dibisikkan di benak saya berkata, wahai anak muda, sekarang sudah halal buat kau curi makanan. Kalau kau tidak curi makanan, kau akan mati kelaparan.
minta sama gurumu nggak ada makanan, minta di luar gurumu larang minta-minta. Intinya dia bilang godaan setan berpengaruh pada dirinya, dia ingin mencuri makanan. Zaman dulu Bapak Ibu sekalian, masjid itu sama rumah orang bersatu ya, temboknya. Dan itu dari batang-batang kurma yang ditebas atasnya, ditebang juga akarnya, ditancapin jadi tembok yang kuat. Dan masjid sama rumah orang bersatu gitu, sebelah-sebelahan. Dia naik dari tembok itu, dia lihat rumah sebelah masjid, ternyata ada muslimah 3 orang, tidak tutup auratnya, lagi nurun kulit domba. Dia alihkan pandangannya, dia tahu lihat yang bukan mahramnya haram, kecuali dalam tempat-tempat tertentu kayak majelis ilmu begini misalnya, atau di komunitas ramai, atau orang mau menikah, itu lain dalam hukum syar'i. Tapi kalau enggak, ini dia alihkan, dan itu bukan tujuan dia ingin cari makanan. Dia pindah ke rumah yang kedua. Rumah yang kedua dari masjid ternyata kosong, nggak ada orang. Dari atap dia lihat kosong, nggak ada orang, dan ada bau masakan. Dia turun, dia masuk ke dapur, ditemukan ada panci Bapak Ibu sekalian, lagi dimasak, lagi dipakai masak, di bawahnya ada kayu bakar gitu. Dia lapar, dia buka, ditemukan 2 buah terong yang sedang direbus, udah matang. Karena laparnya diambil satu, digigit sama dia. Sementara dia gigit, muncul ketakwaannya, keyakinannya pada Allah muncul. Dia bilang apa? Subhanallah, syaitan berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Masuk rumah orang tanpa izin, dosa. Mencuri, ngambil terong itu mencuri kan? Dosa. Saya sekarang sedang mengunyah makanan haram, 3 dosa. Sekaligus nih. Ini perlu Bapak Ibu tahu, syaitan ini suka membuat kita dosa, bukan 1-2, rame-rame, terus dosanya. Dan kalau perlu ya berjamur sampai kita meninggal, gitu kan? Jadi akhirnya dia bilang 3 dosa. Kemudian dia buang gumpalan makanan tadi ke lantai dapur. Ditinggalin sama dia. Dia bilang, mungkin Allah membuat saya mati kelaparan karena makanan yang haram. Pulang ke masjid. Dia pulang ke masjid, dia bilang, panci tidak sempat ditutup tadi. Dia pulang ke masjid, kemudian dia bilang, guru saya lagi isi pengajian. Saya tidak bisa tangkap apa yang diceritain karena laparnya gitu. Kemudian setelah bubar semua pengajian, tinggal guru saya di atas kursi saya di yang masjid. Ada satu perempuan masuk dari pintu masjid pakai cadar. Dekati saya bicara. Saya nggak tahu apa yang dibicarain gitu. Tiba-tiba guru saya angkat kepalanya ke arah saya, lalu dikatakan, sinilah muridku. Datang dia. Ditanya, apa kau sudah menikah? Dia bilang, belum. Ditanya yang kedua kali oleh syekhnya, apa kau mau menikah? Kata si muridnya, diam. 2 kali tanya, apa kau mau menikah? Dia diam. 3 kali dia katakan, diam juga, gak jawab. Yang keempat, kata muridnya begini, waktu 4 kali ditanya, Syekh, Anda tahu, setelah Allah subhanahu wa ta'ala, hidup saya bergantung pada Anda. Ini sekarang sudah 3 hari kita nggak makan nih, lapar. Sampai puasa 3 hari, dan saya sangat lapar hari ini, nggak ada makanan. Bagaimana saya mau menghidupi nanti istri saya kalau saya menikah? Kata syekhnya, di sebelah kamu ini, perempuan yang bercadar ini, baru saja selesai masa iddah meninggal suaminya. 4 bulan 10 hari. Baru selesai masa iddah. Dan ditinggalkan harta yang cukup, dia juga masih muda. Dia takut fitnah. Dia minta saya carikan jodoh. Apa kau bersedia jadi suaminya? Dia bilang iya. Tanya si perempuan, apa kau bersedia nikah dengan dia? Dia bilang iya. Dikeluarin kendi dari kamar syekhnya, dipanggil walinya perempuan, datang 2 saksi, dinikahkan seketika pada saat itu. Selesai nikah, kata syekhnya, ini nikahnya 5 menit nih. Saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya, selesai. Kata syekhnya, pulanglah ke rumah istrimu. Istrinya jalan sama dia, menuju ke rumahnya. Saksi bahasan untuk keluar dari masjid. Rumah pertama yang dia manjatin, dilewatin. Rumah yang kedua, dia masuk mencuri, istrinya berhenti. Buka pintu mengatakan, suamiku masuklah, ini rumah kita. Rumah tadi yang dia mencuri nih. Ini kisah nyata. Kemudian dia masuk, duduk di ruang tamu, dilihat atap rumah ini. Ini benar nggak tadi yang dia masuk mencuri gitu? Lalu istrinya bilang, tadi saya dengar Anda sudah 3 hari nggak makan, lapar. Mau makan? Iya. Istrinya masuk dapur, ditemukan apa? Panci terbuka, terong yang sudah digigit tadi. Istrinya spontan bilang gini, siapa yang makan terong saya? Si laki-laki ini panggil, sini istriku. Demi Allah begini ceritanya. Ceritanya semua, saya lapar, saya manjat, saya gini. Dan demi Allah, saya melempar gumpalan terong yang saya gigit tadi, karena takut pada Allah, takut saya dihukum, itu di lantai dapurmu. Belum kering kita sudah nikah. Gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Perempuan ini mengucapkan kalimat dalam kisah, dalam penutupan kisah, ini penutupan bahasan kita. Kalau semua muslimah begini, imannya luar biasa. Gitu. Kata ulama, kalimatnya harus diukir dengan ukiran emas. Dia bilang apa? Suamiku, demi Allah, engkau meninggalkan segumpal makanan yang haram. Tadi terong itu, dilempar nggak jadi dimakan. Allah jadikan terong itu, pancinya, rumahnya, dan saya pemilik rumahnya jadi milikmu sekarang. Allah bukan cuma hilangin laparnya, terong yang tidak jadi dimakan jadi miliknya, pancinya, rumahnya, perempuan-perempuan jadi milik dia sekarang. Semua dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu kehidupan seorang mukmin. Dia hanya tahu menikmati apa yang halal, meninggalkan yang haram, hidupnya akan bahagia. Mau nambah nikmat, tinggal syukuri. Ada musibah, tinggal sabar. Selesai semuanya. Mudah hidupnya. Begitulah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan yang hakiki, Allahu a'lam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian insyaallah dapat manfaat dan apa yang kita sampaikan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.